Karena pada saat ini harus menjaga protokol kesehatan. Kalau itu tidak dilaksanakan, sangat mungkin klaster TPS dalam proses pilkada ini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini kita rujak cinguran lagi, tetapi beda menu. Kalau kemarin kita ngomong HUT-TNI, hari ini tentang pilkada. Lebih khusus adalah bagaimana pemilih itu bisa terfasilitasi pada hari H, mereka tidak merasa terjadi ancaman COVID-19. Begitu juga tentang penyelenggara, mereka tidak menjadi korban pelaksanaan pilkada ini. Kalau berbicara peserta pemilu, jangan sampai dia atau mereka mengulang pada proses pendaftaran kemarin, menghadirkan 60 orang yang terkena COVID-19. Ayo kita ikuti dialog di TVRI Jawa Timur, rujak cinguran pilkada. Stay tune ya. Mengenai pilkada di tengah pandemi, memang pelaksanaan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja kita akan mengundang Bapak Agus Mahfud, seorang pengamat politik melalui sambungan Zoom. Ya, selamat siang Pak Mahfud, Agus Mahfud. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, kita berjumpa lagi siang hari ini, Pak. Baik, Mas. Ini kita berjauhan ya. Biasanya kita undang di studio, kali ini kita berbincang melalui Zoom. Pak Agus, melihat pilkada yang tahun ini digelar di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya berbeda. Sejauh ini kesiapan dari pelaksanaan pilkada sendiri seperti apa kalau dari kacamata Pak Agus Mahfud sendiri? Iya, kalau saya melihatnya para penyelenggara pemilu itu selalu siap terkait dengan apa yang diperintahkan oleh mereka. Meskipun secara personal itu pasti kalau boleh memprotes, pasti protes. Tapi karena sifatnya adalah hanya melaksanakan semua yang diperintahkan oleh undang-undang dan beberapa peraturan, maka dia melaksanakannya. Contoh yang terkini adalah meskipun ada beberapa yang terkena COVID-19, bahkan di KPU RI, begitu juga di beberapa daerah, itu mereka tetap siap melaksanakan karena perintah undang-undang. Begitu. Sejauh ini melihat penyelenggaraan kampanye seperti apa, Pak? Ya, kalau tadi di Kediri banyak pelanggaran pemasangan APK, Pak Agus Mahfud. Iya, kalau terkait dengan kampanye, memang ini ada sebuah regulasi yang dihadirkan oleh KPU, peraturan KPU nomor 9. Kalau mereka melanggar terkait dengan protokol kesehatan, maka mereka, maksudnya pasangan calon, bisa diingatkan, diberhentikan, bahkan sampai tidak diperbolehkan selama 3 hari untuk melaksanakan kampanye. Meskipun ini secara substantif itu kurang menggigit, kurang keras, ya karena referensi teman-teman KPU itu tidak ada. Jadi akhirnya hanya sebatas sampai 3 hari. Adapun terkait dengan yang di lapangan, berbeda dengan penyelenggara, teman-teman peserta pemilu itu ada berapa? Ada 256 daerah atau 250-an lah dari 270 yang menyelenggarakan pilkada, itu mereka masih melaksanakan gaya pilkada secara konvensional. Padahal hari-hari ini mereka mendapatkan ancaman tidak dipilih oleh pemilih karena yaitu ancaman kesehatan itu, maksudnya kalau mereka tidak pandai untuk memilah terkait dengan kampanye, sangat mungkin ini akan kembali ke mereka. Begitu. Itulah sepintas dialog di TVRI Jawa Timur. Ya, kita masih berbicara tentang persiapan pilkada yang bagaimana pemilih sebagai sumber dari kesejahteraan dan keadilan dalam teori demokrasi itu seperti itu. Selanjutnya, tidak tercederai oleh proses demokrasi prosedural ini.
pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman TVRI tadi kan menandakan bahwa memang ada sebuah masalah dalam persiapan Pilkada 2020 ini. Tetapi ketika ada keputusan Pilkada jalan terus, maka ada beberapa solusi. Pertama, ketika ada teman-teman penyelenggara pemilu yang terkena COVID-19, itu harus segera disembuhkan. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan demokrasi yang sebetulnya mereka tidak menginginkan terkena itu. Tapi karena tugasnya, akhirnya mereka ya terkena, ya tidak sengaja sih sebetulnya. Mereka harus diselamatkan yang pertama, karena tanpa mereka memang proses pilkada ini tidak bisa maksimal. Meskipun di KPU RI, karena mungkin ada yang bertanya, loh itu kan pilkada kan teman-teman KPU daerah, kan KPU RI tidak. Jangan begitu. Semua regulasi yang membuat adalah KPU RI. Kalau tidak dihadirkan sebuah regulasi yang benar, kemungkinan besar teman-teman KPU daerah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua adalah terkait dengan proses kampanye saat ini, yang sebetulnya mendapat kritikan dari dialog kita tadi. Ada 256 daerah yang melaksanakan kampanye masih konvensional. Itu sebuah catatan yang seharusnya teman-teman peserta pemilu itu introspeksi. Karena ini adalah menjadi ancaman terkait dengan kesehatan kita. Maksudnya penyebaran COVID-19 ini. Ya kita memang harus menghormati sih teman-teman peserta pemilu itu. Mereka memang tidak ada lain kecuali menyapa masyarakat, mengenalkan diri sehingga masyarakat itu bisa memberikan hak pilihnya. Minimal mempunyai simpati sehingga mereka, maksudnya calon itu bisa dipilih oleh masyarakat. Tapi kan suasananya kan berbeda. Suasana hari ini adalah suasana yang menegangkan terkait dengan ancaman COVID. Kalau konvensional itu dibiarkan, maka sangat membahayakan terkait dengan nasib mereka. Mereka peserta pemilu, mereka juga rakyat. Tadi, perbincangan kita tadi, juga ada sebuah pertanyaan. Bagaimana penyelenggara pemilu itu bisa berkreasi? Atau mungkinkah mereka berkreasi di level KPU-nya, pengambil kebijakannya? Ya saya katakan bahwa KPU itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang. Mereka bukan pembuat undang-undang, mereka hanya pelaksana undang-undang. Sehingga kalau ingin hal yang sangat dinamis terkait dengan respon dari untuk tahapan ini, maka ya seharusnya teman-teman yang ada di Komisi 2 atau Presiden dalam artian pemerintah itu berkreasi. Nanti selanjutnya teman-teman KPU bisa mengupasnya, maksudnya menerjemahkan secara detail. Contoh kalau kita boleh tahu terkait dengan regulasi protokol kesehatan begitu. Itu kan teman-teman KPU tidak sampai mendalam, tidak sampai misalkan mendiskualifikasi calon, sebatas hanya mengingatkan atau memberhentikan kampanye atau maksimal menghentikan sampai 3 hari. Begitu juga teman-teman Bawaslu ya. Tidak sampai kepada pembubaran. Padahal mereka, maksudnya peserta pemilu yang nakal, itu menjadi ancaman terhadap pemilih. Yang itu jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Jadi, terkait dengan regulasi, KPU di level pusat ataupun daerah sebatas melaksanakannya, menerjemahkan tidak sampai kemudian yang sangat berbeda. Ketika ada pertanyaan tadi juga, bagaimana dengan teman-teman yang di panitia TPS, KPPS maksudnya, apakah mereka bisa berkreasi? Kan kita pahami bahwa kehadiran pemilih di TPS itu nanti harus berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena pada saat ini harus menjaga protokol kesehatan. Kalau itu tidak dilaksanakan, sangat mungkin klaster TPS dalam proses pilkada ini, klaster COVID-19 akan banyak terjadi. Iya kalau hanya sampai banyak, tapi ketika sampai merenggut nyawa pemilih, itu menjadi masalah.
Maka solusinya adalah teman-teman yang ada di KPPS itu berkreasi. Bagaimana mereka bisa menghadirkan hal yang lebih sederhana dari regulasi. Regulasi sudah dibuat sedemikian, taruhlah misalkan setiap TPS itu ada 8 bilik atau bahkan lebih bilik, sehingga berbicara protokol kesehatan lebih mudah karena antriannya itu tidak banyak. Yang kedua, jaraknya juga harus diperbuat lebih lebar sehingga aman dari ancaman COVID-19 ini. Dengan cara seperti itu, teman-teman KPPS itu bisa membantu terkait dengan pelaksanaan ini secara aman, pelaksanaan pada hari hanya. Selanjutnya, ketika ada pertanyaan, bagaimana dengan peserta pemilu? Ya, peserta pemilu tidak boleh mengulangi yang tidak bagus pada waktu pendaftaran kemarin ya. Pendaftaran kemarin itu loh ada bahkan 60 dari calon yang terkena COVID. Kalau boleh jujur, kemarin kan tidak sampai di tracing atau di swab yang mengantarkan di pendaftaran kan. Meskipun teman-teman KPU sudah mengatakan kami akan memfasilitasi dengan streaming, Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya, tapi itu tidak diindahkan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu hadir, dan yang membahayakan waktu itu adalah ada 60 yang terkena COVID-19. Taruhlah yang ikut waktu itu di tracing, mungkin sangat banyak, tapi saya nggak ngerti hal itu apakah selanjutnya bisa terselesaikan. Mungkin setiap daerah berbeda ya, tapi intinya bahwa kalau 9 Desember nanti peserta pemilu mengulang yang kemarin, itu sangat membahayakan terkait dengan pandemi COVID ini. Maksudnya, yang bersangkutan juga terancam nyawanya, para pemilih juga terancam nyawanya, penyelenggara juga terancam nyawanya. Itu tidak dikehendaki oleh semuanya. Bagaimana dengan penyelenggara? Penyelenggara tentunya mereka adalah pahlawan-pahlawan demokrasi yang kalau mereka tidak dijaga, diamankan terkait dengan ancaman ini, maka mereka pertama kali yang akan terkena. Karena mereka yang paling depan untuk pelaksanaan demokrasi lokal ini. Bagaimana caranya? Sementara ini, mereka sebatas menjaga dirinya. Sementara ini, mereka tetap harus berkomunikasi dengan calon peserta pemilu, begitu juga pemilih. Yang paling bagus adalah penyelenggara bisa aman jika betul-betul ada sebuah kesadaran bersama, tidak hanya regulasi saja, kesadaran bersama di dalam penyelenggara terkait dengan pelaksanaan ini. Maksudnya, ketika semua komponen di penyelenggara itu berjalan dengan baik, kemungkinan protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya didukung oleh peserta pemilu dan pemilih. Kasihan para penyelenggara ketika mereka itu menjadi korban yang pertama kali. Pasti yang pertama para calon akan menjelekkan. Pemilih juga menjadikan itu sebuah kunjingan yang negatif. Padahal sebetulnya mereka real adalah pahlawan yang harus dibela. Hanya sampai hari ini memang siapapun tidak bisa dipastikan akan aman dari ancaman COVID-19 ini. Tetapi penyelenggara harus menjadi garda terdepan untuk pelaksanaannya ini. Semoga teman-teman penyelenggara betul-betul siap untuk menghadapinya. Tidak cukup hanya siap menghadapi, tetapi betul-betul dia secara pribadi imunnya kuat, secara kelembagaan juga ada semacam kerjasama yang baik sehingga pekerjaan itu ringan dan didukung oleh semua pihak. Semoga semuanya berjalan dengan baik sehingga tidak ada yang terjadi ancaman-ancaman yang lain. Itulah review dialog rujak cingur hari ini. Kita sering makan rujak cingur, tetapi rujak cingur TVRI Jawa Timur. Semoga menambah manfaat bagi kita semuanya mempersiapkan Pilkada 2020. Ketemu dalam rujak cingur selanjutnya.
Assalamualaikum, sampai jumpa.